Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 377. Ada apa? 7 bintang berturut-turut. Su Chen merasakan rambut di sekujur tubuhnya meledak, merasa bahwa kebenaran dari masalah ini berkembang ke arah yang dia spekulasikan. Sambil memegang gelas anggur, ekspresi Lin Tongwei juga berpikir keras. Ketika dia memberitahuku peruntunganku, itu bukan apa-apa. Dia hanya mengatakan beberapa hal yang dapat diabaikan, dan aku tidak menganggapnya serius. Tapi setelah itu, ahli itu melihat Xiao Han dan berkata bahwa menurutnya dia sudah ditakdirkan dan ingin memberikannya kepada dia secara gratis. Hitunglah. Lin Tongwei tersenyum dan berkata, kamu juga tahu karakter bibimu. Dia suka memanfaatkan, jadi dia dengan senang hati menyetujuinya. Bukannya aku tidak tahu. Aku terkejut ketika dia menghitung bahwa Xiao Han memiliki takdir 7 bintang. Kami berdua ketakutan. Jika putri satu-satunya hanya bisa hidup sampai usia 20, apa yang akan terjadi padanya? Tidak ada yang bisa menerimanya, tapi kami tidak bisa tidak mempercayainya. Pakar itu menyikat punggung Xiao Han, dan kemudian kami melihat 7 titik cahaya muncul di punggung Xiao Han. Suasana di meja makan tiba-tiba menjadi sunyi. Ekspresi dingin Su Chen membuat suhu di udara turun. Paman Lin, menurut pemahamanmu, Ruohan dilahirkan dengan nasib 7 bintang. Hanya setelah ahli mengungkapkannya, barulah kamu mengetahui kebenaran masalahnya. Apakah ini yang terjadi pada Ying He? Itu benar. Setelah mengatakan itu, Lin Tongwei mengambil gelas anggur dan menyesap anggurnya. Karena kejadian ini, bibimu jatuh sakit sejak saat itu, dan meninggal karena sakit 2 tahun kemudian. Tapi apakah itu mungkin? Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan Ruohan sama sekali, tapi yang disebut Master telah memberinya takdir 7 bintang berturut-turut, dan dia ingin dia mati. Patah. Gelas anggur di tangan Lin Tongwei pecah karena suara itu, dan sudut mulutnya terus bergerak-gerak. Kamu bilang nasib rantai bintang 7 ini ditentukan oleh orang lain. Benar. Su Chen berkata dengan sangat yakin. Tapi ini hanya dugaanku. Aku tidak yakin. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk membicarakan masalah ini dengan Paman Lin. Xiao Chen, tapi satu hal, pernahkah kamu memikirkannya? Saat itu, kami hanyalah orang biasa, dan aku tidak punya apa-apa. Jika seseorang ingin menyakiti kami, mereka bahkan tidak memerlukan praktisi seni bela diri, mereka cukup mengirim beberapa gangster datang. Kita tidak punya ruang untuk melawan, jadi mengapa harus bersusah payah seperti ini? Ini perlu diselidiki secara perlahan. Kami belum bisa mengambil kesimpulan, kata Su Chen dengan suara rendah. Itu yang dia katakan, tapi sudah ada beberapa petunjuk dalam psikologi Su Chen. Hal-hal aneh ini mungkin ada hubungannya dengan gambar di punggung Lin Ruohan. Paman Lin, ada satu hal lagi yang ingin aku tanyakan padamu. Katakan, selain Lianzu bintang 7, apakah ada hal aneh lain yang terjadi pada Ruohan? Lin Tongwei berpikir keras dan berbicara setelah beberapa menit. Selain 7 bintang berturut-turut, sepertinya tidak ada yang lain. Su Chen mengangguk sambil berpikir, menilai dari bukti yang ada. Yang diketahui Lin Tongwei hanyalah 7 bintang berturut-turut. Adapun pola di punggung Lin Ruohan, dia tidak tahu. Sejauh menyangkut situasi saat ini, saya mungkin satu-satunya yang mengetahui pola itu. Xiao Chen, apakah kamu menemukan hal lain? Lin Tongwei bertanya. Benarkah? Tadinya aku berpikir kalau ada hal lain, aku bisa memeriksanya. Su Chen mengubah topik pembicaraan. Dengan kemampuan Lin Tongwei, menyelidiki masalah ini pasti akan menghabiskan lebih banyak tenaga dan sumber daya material. Lebih baik melakukan hal semacam ini sendiri. Jika hal ini benar, maka dimanapun di dunia ini, aku akan melacak keberadaan lelaki tua itu. Lin Tongwei berkata dengan gigi terkatup. Paman Lin, kamu sudah tua, jaga dirimu baik-baik. Karena kamu menyerahkan Ruohan kepadaku, aku akan menangani masalah selanjutnya. Oke. Jika kamu membutuhkan bantuanku di sana, beritahu aku secepatnya. Saya tahu Paman Lin. Setelah makan, Su Chen dan Lin Tongwei segera keluar dari suasana yang membosankan. Bagaimanapun, Lin Ruohan aman sekarang dan tidak ada bahaya, jadi semuanya baik-baik saja. Semuanya datang tepat waktu. Ayah, kamu sudah selesai makan. Di malam hari, saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, Lin Ruohan terbangun dalam keadaan linglung, tampak mengantuk. Sudah berapa lama? Akan aneh jika kamu tidak menyelesaikannya, kata Lin Tongwei sambil tersenyum. Kupikir kamu harus tetap mabuk. Melihat Lin Ruohan aman dan sehat, Lin Tongwei menjadi semakin bahagia. Saya baru saja mendengar Xiao Chen berkata bahwa Anda akan ditempatkan di Zonghai secara permanen di masa depan. Ya, bukankah Anda ingin saya bekerja di sini di kantor pusat? Saudara Chen kebetulan kuliah di China Overseas University, jadi kami pindah ke sini. Jika saudaramu Chen tidak datang ke China Overseas University, saya kira kamu tidak akan bisa bekerja di kantor pusat. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Kamu berencana untuk pensiun. Bagaimana mungkin aku tidak kembali? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saudara Chen.
Lin Ruohan berkata dengan wajah memerah. Oke, saya tidak tahu tentang tipuan kecil Anda. Lin Tongwei berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menemukan tempat tinggal? Jika belum, tinggallah di rumah saja. Saya melihat beberapa rumah beberapa hari yang lalu, dan saya akan memeriksanya bersama saudara Chen. Hei, kita harus menyiapkan ruang pernikahan terlebih dahulu. Ayah. Wajah Lin Ruohan semerah api, kami hanya berencana membeli rumah untuk ditinggali. Apa hubungannya ini dengan ruang pernikahan? Karena ini bukan rumah pernikahan, lalu kenapa kamu tidak tinggal di rumah dan Xiao Chen membeli rumah sendiri? Lebih baik daripada Xiao Chen membiarkan aku menjagamu. Lin Ruohan, tidak mungkin untuk membantahnya. Itu hanya hal kecil, mengapa kita harus membeberkannya? Apakah mereka ayah dan anak mempunyai hubungan darah? Oke, aku tidak peduli dengan urusan kalian, anak muda. Jika kamu bisa segera memberiku cucu, maka hidupku akan lengkap. Cucu, aku tidak akan memperhatikanmu lagi. Aku akan kembali tidur, kata Lin Ruohan sambil berjalan. Oke, kamu pergi dan membersihkan kamar, dan kamu serta Xiao Chen akan tinggal bersama. Mengapa kita berdua hidup bersama? Teriak Lin Ruohan. Kamu belum kembali sepanjang tahun, dan semua ruangan lainnya digunakan untuk menyimpan serba-serbi. Dengan ruangan kosong seperti milikmu, sulit bagi Xiao Chen untuk tidur di lantai. Su Chen, ini. Sore harinya, keduanya berada di kamar. Saudara Chen, kamu tidur di mana? Saat berbicara, jantung Lin Ruohan berdebar kencang dan dia sangat gugup. Aku akan tidur di lantai saja. Tidak peduli apapun, Lin Ruohan adalah seorang gadis muda, dan tidak baik tidur bersama. Kamu akan masuk angin jika tidur di lantai. Aku khawatir jika kamu menunggangiku, aku tidak akan bisa tidur malam itu. Bab 378. Kenapa maksudmu aku menunggangimu? Lin Ruohan berkata dengan enggan. Pikirkan tentang lumba-lumba yang kamu tunggangi di rumah. Ini. Dalam 3 tahun terakhir, Su Chen telah mengalami badai dan gelombang yang tak terhitung jumlahnya, dan mengira dia telah mempelajari banyak orang, namun dia masih meremehkan Lin Ruohan. Meskipun Lin Ruohan tidur di tempat tidur itu jatuh ke tanah keesokan paginya. Dan berhasil menaiki tubuh Su Chen. Postur tidurnya tidak terlalu elegan. Saat Anda membuka mata, Anda bisa melihat wajah bayi Lin Ruohan yang bisa hancur terkena peluru. Bahkan saat dia sedang tidur, Anda bisa mencium aroma samar. Pada saat ini, piyama sutra Lin Ruohan memiliki garis leher terbuka lebar, memperlihatkan secercah cahaya. Su Chen memiliki panorama segala sesuatu yang bisa dan tidak bisa dilihat. Jika bukan karena kemauan keras Su Chen, mungkin akan sulit untuk mengendalikannya. Tidak ada yang bisa kita lakukan terhadapnya. Su Chen menggelengkan kepalanya. Dia membantu Lin Ruohan menarik raba bajunya dan menurunkan paha Lin Ruohan, dan Su Chen dibebaskan. Saudara Chen, kamu bangun pagi-pagi sekali. Saat Su Chen hendak keluar, dia melihat Lin Ruohan menggosok matanya yang mengantuk, duduk dan berkata. Pertama, lihat di mana kamu tidur. Aku tidur di tempat tidur. Lin Ruohan berteriak, kenapa aku masih tidur di tanah? Lalu siapa yang kamu tanyakan? Aku bermimpi tadi malam. Seekor babi bersayap mengejarku. Aku terus berlari, dan itulah yang terjadi setelah itu. Su Chen memutar matanya, kamu masih berani mengatakan itu. Setelah berkenalan sebentar, Su Chen dan Lin Ruohan pergi untuk memeriksa rumah. Namun setelah menontonnya sepanjang pagi, kebanyakan dilewati oleh Lin Ruohan karena berbagai alasan. Saudara Chen, ayo kita lihat villa istana musim panas, kata Lin Ruohan sambil memegang set informasi real estate terakhir di tangannya. Ayo pergi. Setengah jam kemudian, keduanya memarkir mobil dan berjalan bersama ke pusat penjualan. Puan, Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Mari kita lihat villa No. 1 milikmu. Villa nomor 1. Pramuniaga itu terkejut. Villa nomor 1 itu rumah termahal di grupnya, harga 200 jutaan. Tak disangka, mereka juga bertemu pelanggan besar. Dari atas ke bawah, pramuniaga itu memandang Su Chen dan Lin Ruohan. Dilihat dari pakaiannya, kamu bisa tahu kalau mereka adalah anak-anak dari keluarga kaya. Asal kamu merawatnya dengan baik, mereka mungkin bisa menjual Villa No. 1. Saat itu, komisi untuk kamu sudah jutaan. Puan dan Nyonya, mohon tunggu sebentar. Saya akan memberikan Anda informasi yang relevan tentang Villa No. 1. Anda dapat melihatnya. Bagus. Setelah sekitar beberapa menit, pramuniaga itu berlari, membawa setumpuk tebal dokumen dan halaman berwarna, dan menyerahkannya kepada Su Chen dan Lin Ruohan. Puan dan Nyonya, ini informasi yang relevan tentang Villa No. 1. Coba lihat. Jika Anda ada yang tidak mengerti, Anda bisa bertanya kepada saya. Oke, aku mengerti. Setelah menontonnya sebentar, Lin Ruohan merasa puas dengan semua aspeknya, jadi dia meminta pendapat Su Chen. Saudara Chen, apa pendapatmu tentang rumah di sini? Tidak apa-apa. Jika kamu suka, belilah. Lin Ruohan tidak tahu banyak tentang arsitektur. Alasan dia memilih membeli rumah di sini adalah karena pemandangan sekitar yang cukup bagus. Alasan kedua, di antara rumah yang dibeli, Villa No.
Satu adalah yang termahal. Dalam pandangan dunia Lin Ruohan, barang murah itu tidak bagus, barang bagus itu tidak murah, dan yang dipilih hanya yang mahal, bukan yang tepat. Meskipun pernyataan ini mungkin terlalu digeneralisasikan, pernyataan ini seringkali dapat diterapkan. Pergi dan bantu aku menghitung berapa biayanya. Aku akan membayarnya sekarang. Pramuniaga itu sedikit bingung. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba sehingga dia tidak bisa bereaksi. Jangankan rumah seperti ini yang bernilai ratusan juta, sekalipun itu adalah properti dupleks yang bernilai puluhan juta, pelanggannya harus berkonsultasi berulang kali selama berhari-hari. Nah, sekarang, hanya kurang dari 5 menit, dan saya akan membeli villa senilai 200 juta ini. Tidak ada orang yang lebih kaya darinya. Pak, Bu, mohon tunggu sebentar. Saya akan cek harganya sekarang. Kami juga sedang mengadakan promosi dan bisa memberi Anda diskon dan berupaya memberikan harga terendah. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak lama kemudian, pramuniaga itu berlari dengan sepatu hak tinggi sambil memegang setumpuk kontrak di tangannya. Pak Bu, total harga rumahnya 198 juta. Silakan lihat detailnya. Kalau tidak keberatan bisa tanda tangan. Lin Ruohan melihat sekilas dan menemukan bahwa tidak ada kesalahan di beberapa tempat penting, jadi dia menandatangani namanya. Kemudian bersiaplah untuk membayar. Melihat semangat Lin Ruohan yang bebas dan santai, pramuniaga itu menghela nafas dalam hatinya, senang sekali punya uang. Tuan dan Nyonya, mohon tunggu sebentar. Saya akan masuk ke dalam untuk menyiapkan prosedur dan faktur khusus, dan kemudian membawanya kepada Anda. Bagus. Sekitar 10 menit kemudian, ketika pramuniaga keluar, ada seorang pria muda berusia 20-an berdiri di sampingnya. Terlihat dari ekspresi wajah kedua orang tersebut bahwa pemuda tersebut seharusnya menjadi atasan langsung pramuniaga tersebut. Namun, Su Chen dan Lin Ruohan sedikit mengernyit saat melihat pria itu. Karena pria itu adalah Wang Dongming yang mereka temui di Taman Zhongshan kemarin. Itu sebenarnya kamu. Melihat Su Chen dan Lin Ruohan, wajah Wang Dongming menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Mereka berdua yang menamparkan wajahnya dengan gila-gilaan kemarin, tapi mereka tidak menyangka akan bertemu di sini hari ini. Tapi sekarang, Wang Dongming tidak lagi terlalu peduli. Jika dia menjual villa ini, dia juga bisa mendapat komisi jutaan. Meskipun ada perselisihan kecil antara satu sama lain, mereka harus berurusan dengan uang. Di mana manajermu? Tepat ketika beberapa orang hendak berbicara, perintah datang dari pintu. Saya melihat seorang pria parubaya dengan perut buncit berjalan masuk dengan seorang wanita berpakaian merah, dan dia terus melihat sekeliling, seolah sedang mencari sesuatu. Hei, bukankah ini Tuan Zhang? Angin macam apa yang membawamu ke kami? Melihat pria parubaya itu, Wang Dongming langsung menyapanya, seolah sedang bertemu leluhurnya. Saya melihat Anda meluncurkan villa baru beberapa hari yang lalu. Setelah memeriksa lokasinya, saya cukup menyukainya dan berencana untuk datang dan melihat-lihat. Pak, saya benar-benar minta maaf. Kami menjual villa 01 lebih dari 10 menit yang lalu, kata pramuniaga itu. Patah. Wang Dongming menamparkan wajah penjual wanita itu dan berkata dengan keras. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan villa 01 dijual? Tanpa melihat siapa yang berdiri di depanmu, bagaimana saya bisa menjual rumah yang diminati Tuan Zhang? Bab 379. Ya, tapi wanita itu baru saja menandatanganinya. Pramuniaga menutupi wajahnya dan berkata, jika bisnis ini bisa sukses, setidaknya dia bisa mendapat komisi lebih dari 1 juta yuan, tapi sekarang semuanya hilang. Tapi Wang Dongming adalah manajer penjualan, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membantahnya. Wang Dongming, apa maksudmu? Apakah kamu membalas dendam pribadi di sini? Lin Ruohan berkata dengan dingin. Kalau kamu bilang begitu, itu salah. Selama kamu tidak membayar, rumah ini bukan milikmu, jadi silakan pergi dari sini. Itu hanya sebuah rumah, dan Lin Ruohan tidak punya uang yang tidak bisa dia belanjakan. Saya hanya ingin pindah ke sini, jadi saya ingin segera membeli rumah. Saya akhirnya menemukan yang saya suka, tetapi tanpa diduga, saya bertemu dengan pemandangan yang merusak. Sungguh mengecewakan. Tunggu saja, aku akan mengajukan keluhan padamu. Haha, Lin Ruohan. Saya pikir Anda belum mengetahui situasinya. Tuan Zhang di depan Anda adalah ketua China Overseas Dingsheng Group, seorang miliarder, dan pengusaha selebriti terkemuka di seluruh China Overseas. Itu percuma melaporkannya ke kantor pusat kita. Bukan saja mereka tidak akan mengkritik saya, tapi mereka juga akan mendorong tindakan saya, jadi mereka bilang, Anda bisa menuntut sesuka Anda, saya tidak peduli. Wang Dongming bukanlah orang bodoh dan bisa membeli rumah seharga 200 juta. Wanita bernama Lin Ruohan ini mungkin juga bukan orang yang sederhana. Namun dibandingkan dengan Tuan Zhang dari grup Dingsheng, dia jauh tertinggal. Jadi saya tidak perlu memanjakannya, saya bisa menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam. Aduh, Xiao Wang, bagaimana kamu bisa begitu kasar pada wanita cantik ini? Zhang Haoqiang berkata dengan penuh semangat, matanya hampir tertuju pada Lin Ruohan. Ini kecantikan yang langka, 100 kali lebih cantik dari kakak iparku. Jika Anda bisa mendapatkan wanita seperti itu, bukankah menyenangkan? Petik 2. Hei,
Tuan Zhang, apakah Anda punya ide lain? Wang Dongming berkata sambil tersenyum. Tentu saja aku punya idenya, tapi aku harus memberitahu wanita cantik ini secara langsung. Melihat Lin Ruohan, Zhang Haoqiang tersenyum dan berkata, "Cantik, kamu juga pasti tertarik dengan Villano. Sekarang aku punya kompromi. Itu tergantung apakah kamu bisa menerimanya." "Kompromi macam apa?" kata Lin Ruohan. "Kalau begitu tinggallah bersamaku, agar kita berdua bisa tinggal di sini." Patah. Dengan tamparan keras, Su Chen menamparkan wajah Zhang Haoqiang. "Bisa saja kamu bilang kamu ingin mati." Berdebar. Tangan Su Chen begitu kuat hingga dia menamparkan Zhang Hao, menyebabkan dia menjerit kesakitan, seperti babi yang dibunuh. "Kamu berani memukul kakak iparku, kamu mencari kematian." Patah. Wanita berbaju merah ingin membalaskan dendam Zhang Haoqiang, tetapi Su Chen tidak pernah menjadi orang yang berbelas kasih, jadi dia menamparnya lagi. Zhang Haoqiang, yang baru saja bangun, dihantam ke tanah lagi oleh wanita berbaju merah. Dia hampir mengalami gegar otak. Para pramuniaga tercengang. Pria ini terlalu keren. Seseorang menggoda wanitanya dan memukulnya dengan tangannya. Dia seperti generasi baru dewa pria yang dingin dan dingin. "Wah, beraninya kamu memukul Tuan Zhang. Tahukah kamu siapa Tuan Zhang?" "Sia-sia saja." Su Chen mendengus dingin. "Wah, menurut saya Anda adalah orang yang putus asa dari luar kota." Tuan Zhang adalah seorang pengusaha terkenal di Zonghai, dan dia memiliki hubungan kerjasama yang mendalam dengan grup Longchang kami. Jika saya melaporkan masalah ini, dengan hubungan antara dua perusahaan besar, kemampuanmu pasti akan membuatmu tidak bisa berjalan-jalan. Kalau begitu aku akan menunggumu. Suara mencicit. Pintu kaca bagian penjualan dibuka, dan seorang wanita yang mengenakan rok krem dan kacamata hitam masuk. Auranya begitu kuat sehingga orang tidak berani melihat langsung ke arahnya. Dan wanita di depannya adalah Fang Xuexing, manajer umum grup Longchang. "Tuan Fang, Anda datang pada waktu yang tepat. Seseorang membuat masalah di sini, dan mereka juga memukuli Tuan Zhang dari grup Dingsheng. Anda bisa datang dan menangani masalah ini." Seseorang sebenarnya berani memukul Tuan Fang. Dibandingkan dengan grup Longchang, grup Dingsheng milik Zhang Haoqiang hanya 1/10 dari milik mereka, namun kedua pihak masih memiliki banyak hubungan kerjasama, sehingga mereka akrab satu sama lain. Setelah mendengar berita itu, wajah Fang Xuexing langsung berubah dingin. "Hal-hal dalam keluarga sudah cukup mengkhawatirkan, tetapi saya tidak menyangka bahwa ketika saya datang untuk memeriksa, saya akan bertemu seseorang yang menyebabkan masalah di sini. Jika Anda berani membuat masalah di wilayah grup Longchang, saya ingin melihat siapa yang memiliki keberanian seperti itu." Kata-kata Fang Xuexing penuh dengan kemarahan, dan dia akan menggunakan masalah ini untuk melampiaskan akumulasi kemarahan di dalam hatinya. "Tuan Fang, ada orang-orang di luar sana, dan mereka sombong hanya karena mereka punya waktu sebentar. Anda tidak bisa membiarkan mereka pergi hari ini, jika tidak, reputasi grup Longchang kita akan terpengaruh." Wang Dongming jatuh ke dalam sumur dan menyusuri jalan berbatu. "Tuan Fang, bagaimanapun juga, kedua perusahaan kita memiliki hubungan kerjasama. Sekarang mitra Anda dipukuli, itu berarti pihak lain tidak menganggap serius grup Longchang Anda. Menghadapi hal semacam ini, kami tidak boleh mentolerirnya." Zhang Haoqiang menutupi lian dan berkata, "Tuan Zhang, jangan khawatir, saya akan menangani masalah ini dengan baik." Melihat wajah Fang Xuexing yang sedingin es, pramuniaga yang berdiri di dekatnya sangat ketakutan hingga mereka gemetar. Mereka mengetahui kemampuan Fang Xuexing dengan sangat baik. Meskipun dia seorang wanita, taktiknya lebih kejam dibandingkan pria biasa. Di Zonghai, dia akhirnya menyingkirkan semua pria yang menggodanya karena kecantikan mereka. Bahkan pemuda kaya membuat mereka menghilang sepenuhnya ke Zonghai. Dan sekarang, pria penyendiri ini menyebabkan masalah di wilayah grup Longchang, dan Fang Xuexing tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Fang Xuexing mengalihkan perhatiannya ke Su Chen. Setelah itu, seluruh orang tertegun di tempat seperti tersambar petir. "Wah, bagaimana mungkin dia? Saya sebenarnya bertemu dengannya di Zonghai. Aku dengar kamu ingin berurusan denganku." Su Chen berkata sambil bercanda. "Benar, kami, Tuan Fang, hanya ingin berurusan dengan Anda." Wang Dongming berkata dengan sikap sok. "Sumiguchi." Fang Xuexing berteriak keras, semua orang tercengang dan tidak ada yang berani berbicara dengan keras. "Tuan Su, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Suatu kehormatan bagi saya." Fang Xuexing membungkuk dan berkata, mendesis. Begitu gerakan ini keluar, seluruh penonton terkejut. Fang Xuexing yang terkenal benar-benar membungkuk pada pria ini. Lin Ruohan memancarkan sepasang mata besar yang indah dan tidak tahu mengapa Su Chen mendapat perlakuan seperti itu. Bagaimanapun, mereka berdua baru saja tiba di Zonghai. Saat menghadapi grup Longchang, ayah mereka mungkin tidak menerima perlakuan seperti itu. "Bangun dan selesaikan dulu masalah ini." Su Chen berkata dengan tenang. "Saya mengerti Pak Su, saya akan segera menanganinya dan saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan." Bab 380. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Wang Dongming berubah menjadi ekspresi pahit.
Meskipun dia masih belum mengetahui kebenaran masalahnya, sudah jelas bahwa Fang Xuexing sangat takut pada pria di depannya. Penjaga keamanan. Fang Xuexing berteriak dengan ekspresi dingin dan memanggil penjaga keamanan di luar. Buang Zhang Haoqiang ke tempat sampah dan berikan kepada anjing. Saya mengerti, Tuan Fang. Zhang Haoqiang dan adik iparnya tampak bingung. Fang Xuexing, apa yang kamu lakukan? Saya, Zhang Haoqiang, adalah seorang miliarder. Beraninya kamu melakukan ini padaku. Mengapa kamu melakukan itu? Hanya karena kamu menyinggung Tuan Su, alasan ini cukup membuatmu mati 100 kali. Satu pukulan membunuh biksu Dewa Tianzu yang berada di alam dewa. Seseorang seperti Su Chen adalah sosok seperti dewa. Belum lagi Zhang Haoqiang, bahkan keluarga Fang harus menghormati dan memperlakukan mereka sebagai tamu. Menyinggung orang seperti itu adalah hukuman mati. Cepat dan ambil tindakan. Perintah Fang Xuexing. Ya, Tuan Fang, ayo pergi sekarang juga. Seperti babi yang disembelih, Zhang Haoqiang dan saudara iparnya dibawa pergi, dan suasana di kantor penjualan menjadi sunyi. Hai Tuan Lin, ini benar-benar banjir yang menghanyutkan kuil Raja Naga. Seluruh keluarga tidak lagi mengenal satu sama lain. Bukankah Anda dan Nona Lin tertarik dengan Villano? 1. Saya akan menghitung harganya kamu sekarang. Kamu adalah presiden Fang kami. Teman, harganya pasti paling rendah. Wang Dongming. Bisik Fang Xuexing. Fang, Tuan Fang, apakah Anda punya perintah? Wang Dongming bertanya ragu-ragu. Lepaskan terusanmu dan pergi dari sini. Ini. Wang Dongming tiba-tiba tercengang. Tuan Fang, ini jelas salah paham. Saya tidak tahu Tuan Lin adalah teman Anda sebelumnya, jadi saya sangat menyinggung perasaannya. Tolong beri saya kesempatan lagi. Peluang didapat sendiri. Jika Anda tidak menangkapnya sendiri, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Buka pakaian Anda dan keluar dari sini. Wang Dongming, kamu bukan lagi pegawai di sini. Cepat pergi. Apakah kamu masih ingin kami mengusirmu? Memang benar kejahatan datang dengan akibat yang buruk. Biasanya aku pamer, tapi sekarang menurutku kaulah yang akan terlihat baik. Tembok runtuh dan semua orang mendorong, Wang Dongming diusir oleh sekelompok penjaga keamanan, dan Fang Xuexing menghampiri Su Chen lagi dan membungkuk. Tuan Su, saya telah sangat menyinggung perasaan Anda, tapi saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Jantung Fang Xuexing hampir melonjak. Orang kuat seperti Su Chen jelas bukan sesuatu yang bisa membuat mereka tersinggung. Menghadapi peluang besar, kita hanya bisa berteman dengannya, bukan musuh. Lin Ruohan menatap Su Chen dengan menawan dan berbisik. Saudara Chen, siapa orang ini? Hanya teman. Setelah menanggapi Lin Ruohan, Su Chen berkata, berhentilah membungkuk, itu sangat tidak mencolok. Saya tidak terlalu menyukainya. Saya mengerti, Tuan Su. Setelah bangun, Fang Xuexing berkata, Su Chen, aku ingin kamu memberitahuku sesuatu. Aku ingin tahu apakah kamu punya waktu. Apa yang kamu inginkan dariku? Fang Xuexing tampak malu dan mengangguk, ini tentang kakekku. Oke, ayo pergi. Kemudian, Su Chen dan Lin Ruohan disambut di dalam kantor, dan Fang Xuexing secara pribadi membuatkan sepoci teh untuk Su Chen. Bukankah aku sudah memberimu semua resepnya beberapa hari yang lalu? Jika ada hal lain yang ingin kau tanyakan padaku, kata Su Chen. Ekspresi Fang Xuexing sangat tidak wajar, dan dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Tuan Su, saya tidak pernah meragukan kemampuan Anda, tetapi ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Katamu, kondisi kakekku menjadi semakin parah setelah meminum resep yang kamu berikan padanya. Lebih serius. Wajah Su Chen langsung berubah dingin. Andalah yang paling mengetahui level Anda sendiri. Dia telah merawat banyak pasien yang mengalami patah otot dan tulang seperti kakeknya, jadi tidak mungkin ada yang salah. Apalagi obat-obatan yang ada di resep itu semuanya obat-obatan ringan. Kalaupun penyakitnya tidak bisa disembuhkan, tidak akan ada masalah. Kecuali ada yang merusaknya. Karena ada masalah, aku akan pergi bersamamu untuk melihatnya. Setelah itu, Su Chen mengirim Lin Ruohan kembali, dan kemudian mengikuti Fang Xuexing ke tempat kakeknya. Su Chen tidak peduli apakah Tuan Fang hidup atau mati. Tapi yang dia pedulikan adalah reputasinya. Su Chen benar-benar ingin tahu siapa yang bisa mengganggunya di belakang. Fang Xuexing tinggal di sebuah rumah bangsawan di pinggiran Zonghai. Luas bagian depan dan belakangnya sama besarnya dengan lapangan sepak bola, dan pemandangan di dalamnya juga menyegarkan dan indah. Tanpa melihat apa-apa lagi, hanya dengan melihat area manor saja sudah cukup untuk menebak kekuatan dan warisan keluarga Fang. Bahkan di kota internasional seperti Zonghai, peringkatnya bisa tinggi. Nona, maaf, kamu tidak bisa masuk sekarang. Mengemudi mobil ke pintu masuk istana, ketika Fang Xuexing hendak membawa Su Chen masuk, dia dihentikan oleh dua pengawal berpakaian hitam di gerbang. Prajurit luar. Su Chen melihat sekilas kekuatan mereka, dan pada saat yang sama menegaskan kekuatan pihak lain. Meskipun pejuang kekuatan eksternal adalah pejuang tingkat pemula, keluarga Fang mampu mempekerjakan orang seperti itu sebagai pengawal. Mengapa kamu tidak membiarkanku masuk? Kata Fang Xuexing dengan wajah dingin. Mengenai alasannya, Nona, Anda harus tahu.
Pengawal berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Saya harus tahu. Fang Xuexing tampak curiga, apa maksudmu? Nona, Anda meminum resep yang tidak diketahui beberapa hari yang lalu. Setelah saya meminumnya, kondisi saya memburuk. Tuan muda mencurigai Anda merencanakan sesuatu terhadap saya, jadi Anda tidak diizinkan memasuki istana sampai saya pulih. Jadi, Anda tolong kembali. Pesawat jenis apa yang kamu lakukan? Kakekku secara pribadi membesarkannya, bagaimana aku bisa dengan sengaja menjebaknya? Fang Xuexing berteriak dengan penuh semangat. Nona, tolong jangan mempermalukan kami. Ini diatur oleh tuan muda tertua, dan saya akan mengikuti aturannya. Ekspresi Fang Xuexing menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin. Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu, cepat menyingkir. Sekarang tuannya sakit parah, seluruh keluarga Fang untuk sementara bertanggung jawab atas tuan muda tertua, jadi kami hanya mendengarkan kata-kata tuan muda tertua sekarang. Tolong jangan mempermalukan kami, Nona muda. Kentut, aku masuk hari ini, mari kita lihat siapa di antara kalian yang berani menghentikanku. Fang Xuexing bergegas pergi tanpa memperhatikan kedua pengawal berbaju hitam itu. Dia adalah wanita tertua yang bermartabat dari keluarga Fang, dan dia ingin tahu siapa yang berani menghentikannya. Nona, kami sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan, tapi Anda tetap memaksa masuk, jadi jangan salahkan kami. Karena lengah, Fang Xuexing didorong menjauh dan terhuyung. Jika Su Chen tidak berdiri di belakangnya, dia pasti sudah jatuh ke tanah sekarang. Kamu benar-benar melakukannya. Oke, jangan bersuara, mereka tidak akan membiarkanmu masuk, kata Su Chen dengan suara rendah. Bersambung.